Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sister Net, kamu bisa leveling up skill, bisnis, impian kamu. Nah, di aplikasi Sister Net itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha Perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Di dadaku ada hangatmu, ada sukaku, ada prioritasku, ada yang menyatu, semua jadi satu di dalam dadaku. Hanya untukmu Indonesia. Internet tercepat XL Axiata. Ada untuk Indonesia. Tagihan kuota kita bulan ini pasti bengkak deh. Bengkak. Langganan XL 1 Fiber sekarang. Dapat WiFi rumah unlimited dan kuota HP besar untuk sekeluarga di satu paket. Cuma 334.000 sebulan.
Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Bersama Sisternet, kamu bisa leveling up skill bisnis impian kamu. Nah, di aplikasi Sisternet itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha Perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Di dadaku ada hangatmu, ada sukaku, ada prioritasku, ada yang menyatu, semua jadi satu di dalam dadaku. Hanya untukmu Indonesia, ekseleksi nyata kan terus maju, jadi andalan kita semua. Ekseleksi nyata ada untukmu, selalu inovasi, selalu berinovasi, selalu ada untuk Indonesia. Internet tercepat XL Axiata. Ada untuk Indonesia. Tagihan kuota kita bulan ini pasti bengkak deh. Bengkak. Langganan XL1 Fiber sekarang. Dapat wifi rumah unlimited dan kuota HP besar untuk sekeluarga di satu paket. Cuma 334.000 sebulan.
Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sister Net, kamu bisa leveling up skill, bisnis, impian kamu. Nah, di aplikasi Sister Net itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha Perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Halo sister, apa kabar? Tentunya semangat pagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sister selalu diberikan kesehatan dan juga kesuksesan. Baik, tentunya kali ini bersama saya Di Lestari dan saya ucapkan selamat datang di Festival Webinar Pintar 2022 Sisternet Powered by XL Axiata. Boleh kita berikan tepuk tangan semangatnya dimanapun Anda berada walaupun secara virtual. Dan kali ini tentunya di kelas 8 dengan tema Kia Sukses Brand Lokal dalam membuat produk inovatif. Baik, tentunya kali ini sebelum kita memulai acaranya ataupun memulai kelas hari ini, kita akan mendengarkan presentasi singkat terlebih dahulu. Dan kali ini sudah ada tim XL Axiata Business Solution. Untuk itu kami persilakan kepada Kak Meilina dari XL, bisa langsung dimulai saja presentasinya. Silakan. Halo, selamat siang siswa-siswa semua. Salam kenal, aku Melina dari XL Axiata Business Solution.
mau sharing sedikit mengenai salah satu layanan kami, yaitu Bis Avana, yang mungkin bisa membantu para usaha sister-sister untuk lebih berkembang lagi. Materinya yang pertama dulu. Nah, seperti yang kita ketahui, apa sih permasalahan utama UMKM yang diakibatkan oleh pandemi? Yang pertama adalah tidak ada aktivitas penjualan offline. Tidak ada lagi aktivitas penjualan via bazar, pameran, show, maupun event. Sehingga para pelaku yang biasanya melakukan penjualan melalui offline itu harus berubah haluan menjadi digital. Yang kedua, brand awareness pada dunia online. Ini sulitnya menarik perhatian calon pembeli melalui channel online, apalagi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki website yang tertata dengan baik dan representatif. Yang ketiga adalah daya beli pembeli menurun. Dampak ekonomi terhadap pandemik bahkan itu masih terasa sampai sekarang. Yang keempat adalah kesulitan permodalan. Dengan sedikitnya order yang muncul, maka perputaran modal juga semakin sulit. Sehingga kami dari XL Axiata Business Solution memiliki salah satu solusi yang mungkin bisa, next slide, sorry. Sehingga kami dari XL Axiata Business Solution memiliki salah satu layanan, yaitu Bis Avana, merupakan penyedia solusi sosial commerce terbesar di Asia Pasifik. Lanjut slide-nya. Nah, Bis Avana itu apa sih gitu kan ya? Bis Avana itu mampu meningkatkan penjualan online dengan cara yang lebih persuasif. Jadi mungkin kalau selama ini para pelaku usaha itu harus maintain masing-masing sosial media maupun e-commerce-nya, dengan Bis Avana itu sudah bisa satu pintu saja. Jadi dengan Bis Avana kita sudah memiliki website, Instagram Shop, Facebook Store, Messenger Store maupun WhatsApp Commerce melalui satu pintu. Lanjut. Bis Avana itu memiliki beberapa solusi yang bisa digunakan oleh para pelaku usaha. Yang pertama adalah sistemnya tersentralisasi. Secara otomatis mengatur produk, pesanan, dan komen dari berbagai saluran di satu pintu. Seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin selama ini para pelaku usaha harus maintain masing-masing Instagram Shop-nya, Facebook-nya, atau e-commerce-nya untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Namun dengan adanya Bis Avana ini semuanya bisa di-manage satu pintu. Kemudian yang kedua adalah inventory update. Sistem manajemen inventarisnya real time, jadi kalau misalnya di salah satu channel penjualannya sudah ada terjadi penjualan, maka dari Bis Avana ini kita bisa cek untuk sisa stoknya. Yang ketiga adalah aktivitas transaksi dapat menggunakan berbagai metode pembayaran. Jadi dengan adanya Bis Avana dan ketika ada customer yang melakukan pembelian di websitenya kita, itu sudah bisa memilih metode pembayarannya baik melalui e-money maupun banking yang sudah tersedia di Bis Avana. Next slide. Ya, jadi Bis Avana itu punya banyak benefit ya. Dengan berlangganan 125.000 sebulan, itu sudah mendapatkan license Avana, juga sudah dapat kuota untuk kita untuk kita browsing di dunia digital. Yang pertama itu meningkatkan nilai brand di mata customer, meningkatkan kepercayaan customer dan nilai brand Anda dengan memiliki platform sosmed dan website toko online sendiri.
yang representatif dan para pelaku usaha itu nggak perlu lagi harus meng-hire desainer untuk bikin website-nya menarik karena dengan Biz Avana template-nya itu sudah tertata dengan baik. Yang kedua adalah channel penjualan online yang baru, jadi enggak lagi kita nggak perlu hanya mengandalkan e-commerce maupun sosmed, tapi kita sudah punya website yang profesional. Yang ketiga, dengan kita memiliki Avana, itu harapannya bisa meningkatkan penjualan kita sehingga usaha kita bisa lebih berkembang. Yang keempat itu komitmennya jangka pendek. Jadi Biz Avana itu kita tidak harus berlangganan selama setahun, tapi per bulan yang sudah include dengan paket datanya. Yang kelima adalah semua dalam satu platform dan pelatihan digital gratis. Jadi para pelaku usaha bisa memantau semua aktivitas penjualannya, bahkan juga dapat melakukan pelatihan secara gratis oleh kami. Segitu saja dari saya. Jika para sister-sister tertarik untuk produk Avananya, mungkin bisa scan QR code yang sudah ada di kolom chat ya, yang sudah difasilitasi oleh para panitia. Dan kabar baiknya adalah jika para sister-sister registrasi saat event ini, kita memiliki goodie bag yang spesial buat para sister-sister. Segitu aja dari saya, terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih banyak tentunya Kak Melina dari tim XL Axiata Business Solution. Wah, ada goodie bag, seru banget tuh sister. Pokoknya tetap di sini ya. Nah, baik, tentunya sister, kali ini sebelum acara dimulai kita juga ingin mengingatkan tentunya bahwa acara Sisternet Festival Webinar Pintar 2022 ini merupakan rangkaian acara kompetisi modal pintar yang akan diadakan di bulan Februari hingga April 2023. Nah, dengan mengikuti FWP 2022 ini, kamu berkesempatan tentunya mendapatkan hadiah modal usaha senilai total 200 juta rupiah. Boleh tepuk tangannya dong. Baik, dan tentunya ya kali ini juga merupakan rangkaian acara kompetisi modal pintar yang akan diadakan tentunya sekali lagi pada bulan Februari sampai dengan April 2022. Jadi sekali lagi silahkan untuk Anda langsung saja submissionnya, kita tunggu tentunya secepat-cepatnya. Baik, dan tentunya kali ini juga kita ingatkan untuk info lebih lanjut dan juga segala update mengenai kompetisi modal pintar dapat dilihat di aplikasi Sisternet yang bisa di-download baik itu di App Store boleh, di Play Store juga boleh, dan juga melalui Instagram Sisternet @SisternetID. Dan tentunya siang hari ini kita akan belajar dari 2 orang CEO muda. Nggak kaleng-kaleng, ini CEO langsung loh ya. Tentunya CEO muda Indonesia ini yang sangat sukses mengembangkan brandnya melalui produk-produk yang sangat inovatif. Wah, tentunya kita juga udah gak sabar banget nih sisters, mau dapat ilmu dari mereka. Dan tentunya kita ingatkan juga bahwa di akhir sesi talk show nanti, sister juga tentunya bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat dengan format seperti biasa, yaitu nama dan juga pertanyaannya. Baik, kalau begitu tanpa menunggu lama, kita langsung saja akan sambut, kita berikan tepuk tangan secara virtual. Yang pertama yaitu Kak Rizky Arif Dwi selaku CEO and founder HMNS.id. Dan juga ada Kak Tamara Gondo selaku CEO and co-founder of Liberty Society. Boleh kita berikan tepuk tangan. Halo kakak-kakak. Halo. Halo. Nah, ini dia Kak Rizky dan juga Kak Tamaranya. Halo. Halo, semangat hari ini? Semangat dong, semangat banget. Semangat, oke, kalau begitu aku mau tanya-tanya, kita ngobrol aja ya, ngobrol santai pada siang hari ini. Nah, kali ini boleh dong Mas Rizky dan juga Mbak Tamara cerita sedikit kepada sisters yang mungkin belum tahu. Yang pertama Mbak Tamara dulu deh, boleh jelasin ke kita tentang Liberty Society, silakan. Jadi Liberty Society bisnis sosial yang menjual kepada bisnis-bisnis atau brand yang mempunyai misi sosial atau sustainable
produk-produk yang dibuat oleh para pengungsi wanita untuk para brand ini sendiri. Biasanya produk dari t-shirt, dari pouch, dari tote bag yang kami juga mempunyai storytelling dan impact tersendiri untuk para brand ini, antara itu dari waste-nya brand ataupun kita buat dari bahan eco-friendly yang lain. Wow, ada storytelling-nya, ini unik dan menarik nih tentunya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak. Baik, kali ini ke Kak Rizky. Kak Rizky, aku bener nggak sih nyebutnya HMNS atau HMNS? Ini singkatan dari apa sih sebenarnya? Halo di. Iya, sebenarnya HMNS boleh, cuman biasanya kita sebutnya humans, manusia, Oke, oke. humans, Oh, gitu. humans. Oke, oke. Biar berbeda, jadi kita singkat, jadi huruf vokalnya dihilangin ya. Ini humans tentunya. Nah, kali ini Kak Rizky boleh dong kasih tahu ke kita sibuk berinovasi apa lagi sekarang? Wah, banyak banget nih. Widih. Kalau kita ngomongin parfum kan sebenarnya parfum tuh kita ngambil bahan mentahnya tuh dari rempah-rempah ya. Kita biasa Benar. sebut essential oils gitu. Dan di Indonesia tuh kaya banget minyak atsiri atau essential oils gitu. Di tiap kota yang aku datengin, mereka bisa punya raw materials khusus yang bisa kita bikin jadi parfum yang unik gitu. Jadi banyak banget sih yang kita lagi coba untuk buat dalam tahun-tahun ke depan. Wih, kalau udah banyak di garis bawahi banyak berarti nanti kita dengar ceritanya ya. Tapi kalau begitu Oke, tanpa berlama-lama lagi, Kak Rizky boleh dong lanjut sekalian sampaikan presentasinya. Silahkan. oke. Oke, halo sisters. Aku senang banget ya. Berarti ini teman-teman di hari Sabtu weekend, tapi masih semangat belajar dan aku juga bangga banget karena bisa ngobrol sama perempuan-perempuan keren. One thing about humans yang sampai dengan sekarang kita banggain banget adalah diversifikasi genders yang kita punya ya. Gue sendiri sebagai CEO percaya kalau humans harus balance dari sisi diversifikasi gendernya supaya kita bisa ngelihat dari perspektif yang luas gitu. So sekarang mostly kita punya 50% antara manajemen di perempuan dan laki-lakinya gitu. Dan they are very strong, very powerful dan very smart person to work with. Dan singkat cerita, hari ini gue pengen cerita karena waktu gue nggak lama. Gue pengen cerita hari ini tentang dalam kiat sukses brand lokal, dalam case gue mungkin humans ya, untuk membuat produk inovatif gitu. Mungkin sedikit cerita dulu kenapa kita ngomongin produk inovatif, mungkin dimulai dari sejarah awalnya humans dulu ya. Kalau dengar sejarah kayaknya lama banget gitu. Padahal sebenarnya humans tuh masih baru banget. Kita baru genap di tahun ketiga kita. Humans tuh kita mulai di tahun 2019. 2019 akhir pada saat itu sebelum pandemi mulai menyerang di Indonesia, kita memulai untuk membuat usaha parfum. Yang mana sebenarnya saat itu mungkin nggak logis karena pada saat pandemi itu orang tidak keluar dan tidak memakai parfum, tapi malah kita growth-nya tuh pada saat pandemi gitu. Kalau ditanya kayak kenapa sih pede gitu ya untuk ngebuat sebuah bisnis, ibaratnya masih muda, modalnya nggak banyak, kita juga mulai dengan teman-teman dengan teman-teman aku sendiri, dengan resource yang kita punya aja. Kita dulu sebelum memulai humans, aku sendiri sebenarnya belajar banyak tentang marketing dan belajar banyak tentang startup. Cuman masih untuk memulai bisnis sendiri itu masih ragu-ragu. Sampai ketika aku menemukan alasan, saat itu aku mikir bahwa gimana kita bisa membuat brand atau produk baru yang dipercaya sama orang. Sementara kalau kita ngomongin produk dan brand yang ada di market saat ini kan semuanya udah ada gitu. Apalagi kita ngomongin parfum misalnya. Apalagi nanti teman-teman mungkin ada yang bisnisnya di makanan, di food, di cosmetics. Semuanya sudah ada market leaders-nya. Dan market leaders ini brand-brand yang sudah punya resources, sudah punya power. Jadi gimana kita bisa sebagai brand baru, kita menawarkan sesuatu yang baru, tapi bisa diterima sama market. Saat itu aku nggak pede dari sisi itunya. Sampai kemudian aku melihat tentang segmentasi market baru yang kita sebut sebagai innovation adoption life cycle. Artinya apa sih di sini? Artinya adalah
oh dari sini tuh sebenarnya ada segmentasi market yang selalu mau sesuatu yang sifatnya baru. Jadi bukan sesuatu yang cuma bagus aja, sesuatu yang ada di market aja, tapi mereka pengen tren-tren baru terus gitu. Bahwa nature-nya market kita itu adalah selalu ada early adopters-nya, selalu ada innovators-nya yang ingin mencoba hal-hal yang baru terus gitu. Nah, di sinilah kemudian aku mikir, oh berarti kita punya peluang. Kalau kita bisa nawarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, sesuatu yang menarik buat market, mungkin mereka akan melirik kita, walaupun nggak. Walaupun mungkin untuk proses dapetin market share-nya ya mungkin akan butuh waktu gitu ya. Tapi kemudian aku menemukan ini, innovation, adoption, life cycle. Oh, berarti kalau kita bisa offer sesuatu yang baru terus, menarik nih. Nah, berarti kemudian kita mulai bertanya kan, bagaimana kita bisa membuat produk yang baru dan diterima oleh market. Karena kalau ngomongin produk baru ya bisa aja produk baru yang kita punya ya tidak diterima oleh market gitu kan. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kemudian gimana? Akhirnya aku mulai belajar lagi lebih dalam tentang inovasi product development ini dan aku menemukan sebuah buku ya. Buku yang menurut aku itu holy grail banget karena aku bener-bener waktu itu baru mulai belajar bisnis, aku belajar dari buku itu, jadi pas baca itu sambil diterapin. Aku baca, aku terapin, aku baca, aku terapin. Kayak bener-bener plek, tiplek aku coba, oh strateginya gini, cobain di bisnis aku. Strateginya gini, dicobain di bisnis aku. Mungkin aku nggak akan bisa banyak cerita tentang si buku ini karena waktunya terbatas, tapi nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut di bukunya. Boleh next slide. Jadi bukunya itu sendiri namanya Lean Startup gitu ya. Yang nulis itu adalah Eric Ries. Jadi nanti teman-teman bisa cari di Google, dia banyak juga tersedia e-booknya dan kayaknya di toko-toko buku juga ada gitu ya. Lean Startup ini basically membuat kita belajar untuk gimana sih kita ngebuat mindset-nya tuh gimana sih untuk ngebuat satu inovasi yang bisa bikin kita mikirnya tuh inovatif terus. Karena ternyata dalam bisnis itu, yang namanya bisnis tuh kayak tadi, nature-nya adalah orang akan mulai bosen, jenuh, akan mulai ninggalin produk kita kalau kita nggak bisa offer sesuatu yang baru terus. Jadi jawabannya, solusinya adalah pertama, gimana kita punya mindset atau framework gitu ya untuk ngebuat sesuatu yang baru dan inovatif. Yang kedua, gimana caranya kita bisa mengurangi resiko kita untuk gagal. Karena kalau misalnya kita keluarin produk baru kan berarti, ini cuma landasannya adalah hipotesis doang nih, kita nggak tahu ini produk akan diterima oleh market atau enggak. Jadi gimana caranya kita punya forecasting yang cukup aja supaya ketika kita launch di market tuh kita nggak kewalahan untuk kayak, oh ini produk kita kebanyakan jadi kita makanya spending waktu untuk ngabisin produk yang kita bikin yang baru ini yang kita belum bisa validasiin marketnya tuh suka atau enggak. Nah di sini tuh di buku tadi Lean Startup-nya Eric Ries itu ada sebuah mindset yang disebut sebagai sebuah framework lah ya, yang disebut sebagai build, measure, learn. Basically saat ini sebenarnya ini tuh waktu itu dipakai buat tech startup gitu ya, maksudnya tech startup yang produknya adalah produk digital. Tapi kemudian aku penasaran, bisa nggak ya ini diterapin di produk konvensional kayak ya parfum gitu contohnya. Atau waktu itu aku mulai dengan bisnis fashion gitu contohnya. Dan ternyata surprisingly bisa. Ternyata surprisingly ini works juga gitu. Gimana sih cara baca framework ini? Sebenarnya simple. Frameworknya adalah ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yaitu adalah nge-build, ngebuat, build, gitu ya. Terus measure, kita evaluasi dari data-data yang kita dapetin, dari data sales, data orang yang beli, segala macam. Lalu kita pelajarin, kita learn, evaluasi. Intinya adalah sebelum kita ngebuat sesuatu, sebelum kita membuat satu produk, ya, sebelum ada idenya, kita harus naruh yang namanya hipotesis dulu. Hipotesis ini penting untuk kemudian saat kita nge-launch produknya, saat kita ngeluncurin produk kita ini, kita bisa memvalidasi hipotesis kita sendiri. Benar apa enggak sih? Yang kita pikirin sebelumnya itu benar apa enggak sih? Terus, nah ini kita jadiin, kita dapetin pada saat kita measure gitu. Jadi kita build dulu produknya, kita launching, baru kita measure gitu kan.
Berapa banyak sih orang yang udah tahu produk ini, kita campaignin, berapa banyak sih orang yang suka, berapa banyak orang yang repeat order, dan lain sebagainya. Baru kemudian kita pelajarin. Kita pelajarin di fase learn, itu adalah ini produk kemudian mau diapain. Apakah kita mau produksi lebih banyak, kalau kita ngerasa ini produknya ternyata market suka, atau ternyata kita harus improve lagi produknya, karena ternyata market nggak suka dari sisi fiturnya kurang, atau dan lain sebagainya. Tapi intinya ini yang jadi pertanyaan adalah gimana kita mempercepat siklus build, measure, learn ini. Semakin cepat juga kita menemukan yang namanya product market fit. Product market fit itu kita sebut biasanya tuh kayak kacang goreng lah ya, hero product. Nah, artinya ini produk tuh laku aja gitu. Kita coba marketingin ke market kita, ke segmentasi market kita, itu kayaknya laku aja. Itu adalah product market fit. Jadi di sini kita belajar untuk mencari product market fit melalui build, measure, learn ini gitu. Nah, aku akan contohin nih gimana sih humans gitu ya dalam case-nya kita itu bisa menemukan product market fit. Tapi sebelumnya aku coba kasih analogi lebih detail dulu. Oke, next. Ini contohnya dalam menerapkan si build, measure, learn ini ya, si Lean Startup ini dalam apa namanya inovasi produk kita gitu, dalam kita membuat produk baru yang inovatif. Aku pengen teman-teman coba ngebayangin dulu kita hidup di sebuah dunia yang tidak ada alat transportasinya sama sekali. Jadi ibaratnya nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada segala macam, memang belum ada aja, belum diciptakan gitu ya. Nah, terus ada satu orang gitu ya, yang kepikiran, kenapa ya? Kayaknya hipotesisnya ya, dia kemudian kepikiran sebuah ide dan hipotesis. Kayaknya hipotesisnya orang butuh sesuatu untuk membuat mereka traveling lebih cepat deh. Mereka butuh sesuatu untuk bikin mereka dari titik A ke titik B itu lebih cepat gitu. Coba next. Jadi di dunia yang nggak ada transportasinya sama sekali, hipotesisnya kemudian muncul kan. Ini adalah bisnis hipotesis yang tadi aku bilang, ketika kita mau bikin produk baru, kita harus punya hipotesis dulu. Kayaknya people need something to travel faster deh, gitu. Nah, baru kita mikir produknya. Apa ya kira-kira sesuatu yang bisa ngebuat orang travel lebih cepat? Next. Nah, membuat MVP-nya atau membuat product development-nya, itu di Lean Startup itu diajarin untuk seperti yang di bawah, bukan yang di atas gitu. Jadi kalau yang di atas itu kita kepikiran ideal produknya. Produk idealnya mungkin untuk membuat orang traveling lebih cepat, kita kepikiran oh kayaknya produknya mobil. Jadi kita develop waktu yang lama banget. Ini kayak misalkan satu gambar itu 1 tahun gitu ya. Berarti yang atas tuh kita butuh waktu 5 tahun untuk ngebuat satu mobil gitu. Jadi ketika kita ngebuat mobil itu, baru kita mau launching produk itu, kita udah kehabisan bensin duluan, kayak kita udah kehabisan resources duluan gitu. Nah, tapi untuk ngebuktiin hipotesis tadi bahwa apakah orang butuh untuk sesuatu untuk travel lebih cepat, itu nggak harus kayak yang di atas. Kita bisa kayak yang di bawah. Oh, kita bikin aja yang sederhana dulu untuk ngebuktiin validasi hipotesis kita. Bener nggak ya orang butuh sesuatu yang lebih cepat? Baru kita evaluasi dan improve dari sana. Contoh, oh ya udah kita bikin aja papan ada rodanya. Nanti orang bisa pakai itu supaya traveling lebih cepat gitu. Terus ternyata orang suka. Oh, orang suka nih, tapi ada feedback yang kita dapetin. Suka sih, jadi lebih cepat gue kalau misalnya mau ke kantor gitu ya. Tapi susah belok-beloknya. Oh, berarti fitur berikutnya kita bikin produk baru yang ada setirnya. Jadilah nih kayak skuter gitu kan. Ya oke sih aku bisa jadi lebih cepat, tapi kayaknya masih kurang cepat deh. Akhirnya kita bikin sepeda, akhirnya kita bikin ini. Sampai di tahun kelima, kita punya resources dan kita punya sesuatu yang bisa produknya tuh udah kita validasiin. Jadi ini cara kerja si build, measure, learn ini yang kita coba banget untuk terapin di humans gitu. Jadi kita coba dari starting yang kecil dulu aja hipotesisnya, yang kita nggak perlu ngeluarin waktu dan budget yang banyak banget untuk ngebuktiin hipotesis ini. Kalau ini udah benar, baru kita next step lagi, kita mulai alokasi resource lebih banyak lagi, kita buat produk yang lebih bagus lagi. Next. Nah, pada contohnya human, pada case-nya humans gitu ya,
ketika di awal kita ngerasa hipotesisnya yang saat itu aku punya justru saat itu aku ngerasa bahwa produk yang dibutuhkan oleh market saat ini adalah parfum cowok kayaknya. Karena aku sendiri sebagai cowok yang baru mulai kerja gitu ya pada saat itu, aku ngerasa susah banget untuk cari parfum cowok. Sementara kalau misalnya ngomongin parfum cewek, probably udah ada opsinya di market. Mungkin nggak usah sebut brand, tapi kalau misalkan harganya seharga yang Human saat itu rencanakan, yaitu 300 sampai 500 ribu, itu ada beberapa parfum cewek yang menurut aku bagus banget gitu. Jadi pada saat itu hipotesisnya adalah kayaknya kita bisa bikin produk parfum untuk cowok aja deh gitu. Nah, gimana cara kita ngebuktiinnya? Kita bikin tadi produk yang supporting hipotesis kita punya. Ya. Misalkan yang pertama, kita punya hipotesis the market needs a perfume brand with affordable price. Kayaknya market kita butuh parfum dengan harga yang affordable karena susah untuk nyari parfum yang dengan harga yang affordable. Akhirnya dari situ kita bikin yang varian yang 50 milinya. Yaitu varian yang harganya tuh 195.000, ini ada brandnya bagus dan orang bisa dapetin harga yang cukup affordable. Nah, tapi kita kan mau nguji validasi hipotesis yang lainnya kan. Kita juga pengen coba tahu kira-kira market tuh sukanya parfum yang kayak gimana sih? Apakah mereka suka yang woody, apakah mereka suka yang fresh, apa mereka suka yang aromatik. Jadi kita juga bikin MVP atau produk dari turunan si hipotesis itu, kita bikin starter pack-nya. Jadi starter pack untuk menguji hipotesis yang B, sementara varian yang besar untuk menguji hipotesis yang A. Artinya setiap produk yang kita keluarin itu ada hipotesis yang kita taruh di dalam situ. Supaya ketika kita launching, kita bisa belajar, kita bisa dapetin feedback-nya. Benar apa salah, kita bisa improve apa, tapi starting from a very small minimum viable product atau produk yang tadi ya kayak tadi, nggak perlu bikin mobilnya dulu, nggak perlu kita spending kayak 1 tahun kita desain brandnya, terus abis itu tahun berikutnya kita cari perfumer yang ini, akhirnya kelamaan kita malah ketinggalan sama tren kayak gitu. And then next boleh. Nah, ini adalah cara kita untuk develop ya flowchart MVP development flowchart. Ibaratnya kita harus mencari tahu gitu ya, kita harus tadi cycle itu adalah setiap build measure learn cycle itu adalah satu cycle. Nah, ketika kita let's say brand X gitu ya, kita mau menguji hipotesis baru, kita biasanya ngelakuin yang namanya A/B testing. Jadi nggak cuma satu produk yang kita keluarin, tapi ada 2. Nah, setiap produk ini A dan B gitu ya, itu punya hipotesisnya sendiri. Baru kita launching dengan cara yang kita dengan cara marketingnya. We're not talking about marketing ya, tapi dengan teman-teman bisa belajar marketing dari yang lain. And then kita launching, baru kita pelajarin. Oh, ketika kita launching 2 produk ini, satu yang A, satu yang B, gitu ya. Ternyata kita dapat kontribusi sales yang kayak gini nih. Oh, sales kontribusi dari yang A itu 20%. Dari yang B itu 80%. Nah, dalam mencari produk market fit, dalam mencari hero produk atau produk yang tadi aku bilang ya, yang kayak kacang goreng gitu yang bikin kita punya revenue stream yang bagus gitu ya. Kita harus belajar untuk mengeliminasi produk-produk yang nggak terlalu perform dengan baik, yang nggak terlalu berhasil di market. Nah, ini yang kebanyakan mindset-nya menurut aku masih belum kita dapetin gitu. Ketika kita punya produk A dan B, ya, B-nya ini laku dan A-nya ini kurang laku, biasanya kita malah kebalik mikirnya. Kita mikirnya kayak, aduh, ini A-nya masih banyak stoknya nih. Gimana ya, kita fokus aja deh jualan yang A dulu, baru kita bisa produksi lagi gitu. Sementara A ini kita udah coba, dan A ini bukan produk yang disukai oleh market. Jadi akhirnya malah kita fokus ke produk yang salah. Sementara B ini potensial banget, B ini laku, B ini orang suka, tapi nggak kita apa-apain gitu. Nah, di Lean Startup ini belajar untuk, ya udah kalau misalkan A ini nggak bagus, ya A-nya dieliminasi aja. Makanya risk manajemennya penting.
Jadi ketika kita launching produk baru, kita harus pastiin kita bisa ngabisin stoknya si A sama si B. Jadi ketika kita launching dan abis itu kita dapetin feedback, kita nggak ngulang siklusnya. Ngulang siklusnya artinya apa? Kita ngerasa, oh ya tadi, stoknya masih belum ini, masih belum habis. Akhirnya kita kayak, ya udah kita coba launching sekali lagi deh. Akhirnya proses belajar kita, proses kita menemukan product market fit itu lama gitu. Nah di product development flowchart ini kita belajar untuk mengistimewakan yang B, mengistimewakan yang laku. Yang nggak laku ya udah ditinggalin aja karena people doesn't like, market kita ternyata nggak suka sama yang ini gitu. Jadi kita harus belajar untuk risk manajemennya supaya lebih baik gitu. Nah B ini diapain sih? Diimprove. Karena tadi kan kita mulai dengan sesuatu yang sifatnya simple, sederhana, hanya untuk ngebuktiin hipotesis kita. Akhirnya kita belajar untuk gimana caranya di B ini kita improve. Jadi ada B plusnya, ada packagingnya kita bagusin, atau ada varian lain dari si B ini tapi punya karakter yang sama kayak si B ini, atau punya rasa yang sama kayak B ini, atau gimana, yang penting si B-nya ini ternyata market suka dan kita harus kembangin dari sini. Buat lagi, misalkan, oh ini B1, B2, B3, atau ada B yang plusnya, yang lebih bagus packagingnya, terus B2 dan B3. Nah, gitu terus kita pelajarin, sampai akhirnya kita dapat tuh yang namanya product market fit. Product market fit ketika kita dapat, itu teman-teman pasti happy, karena kita punya produk yang laku di mana-mana. Tinggal masalahnya adalah gimana kita bisa nge-marketingin produk ini ke lebih banyak orang, karena basically kita udah tahu orang tuh suka sama produk ini. Jadi lebih mudah untuk marketinginnya. Kebanyakan dari kita juga mikir bahwa, oh kita punya produk bagus, kita marketingin, mungkin masalah kita adalah di marketingnya. Tapi ternyata enggak juga gitu kan. Ketika kita ngomongin produk kita punya, tapi kita tawarin ke 100 orang, terus ternyata dari 100 orang itu mungkin yang beli cuma 1 atau 2 orang gitu ya, 2% gitu. Mungkin masalahnya bukan di marketingnya, mungkin masalahnya memang produknya masih belum mereka suka gitu. That's why sebenarnya product development ini juga ngebantu marketingnya. Ketika kita punya produk yang bagus, pasti marketingnya akan lebih mudah. Tapi gimana caranya produk yang bagus ya harus ngevalidasiin itu ke market yang kita punya juga gitu kan. So this is what we're doing di Humans. Ini sangat-sangat ngebantu kita untuk cepat gitu ya, dalam inovatif, dalam kita menemukan produk-produk yang ternyata market suka dan sebelumnya kita bahkan nggak lihat. Contohnya paling gampang, Humans itu tadi kan aku cerita, hipotesis awalnya itu kita mau bikin produk parfum buat cowok aja. Tapi ternyata pas kita launching produk parfum buat cowok, 3 varian pertama, itu kita dapat feedback bahwa 30% market kita saat itu adalah ternyata perempuan. Saat itu kan kita pada fase learning kan kita kemudian mengevaluasi dan kita kemudian mikir, kenapa kita ngiklanin parfum buat cowok, tapi 30% market kita perempuan. Oh mungkin ada hipotesis baru tuh timbul. Oh mungkin perempuan juga ternyata butuh parfum yang harganya tuh 300-500 ribuan. Gimana kalau kita coba untuk bikin produk itu? Dan di Desember tahun 2019, di bulan ketiga kita launch Humans gitu ya. Kita bikin Humans Orgasm, yaitu varian feminin pertama dari Humans. Kita bilang itu sebagai varian feminin, dan it was produk market fit pertama kita malah. Saat itu malah itu produk meledak banget, dan banyak banget yang suka sama produk itu, dan akhirnya malah sekarang komposisi dari audience atau komposisi dari market kita, customers kita, itu malah 60% perempuan dan 40% laki-laki. Dari situ kita belajar bahwa oh kita nggak bisa nih cuma blindly percaya sama hipotesis kita doang. Kita harus belajar juga dari feedback market dan respon dari market. Baru kita bisa supply produk yang emang dibutuhkan oleh market itu sebenarnya apa sih? Karena kita nggak pernah tahu gitu. Jadi gitu. Next boleh. Jadi dalam kita untuk bisa survive di era yang sangat-sangat kompetitif ini ya, yang kita butuhkan adalah be hyper eksperimental. Gimana cara kita bisa eksperimen dengan cepat, kita bisa eksperimen dengan baik, supaya kita nggak kayak tadi, kebanyakan dari kita kalau kita nggak punya hipotesis gitu ya, kita nggak tahu apa yang mau kita pelajarin. Tapi yang namanya eksperimen ini harus ada hipotesisnya dulu, supaya ketika kita
lakukan eksperimennya, ada sesuatu yang kita pelajarin untuk bikin decision yang lebih baik. Nah, kedua adalah tadi, risk manajemennya itu penting. Ketika kita punya hipotesis, jangan kebanyakan jangan terlalu overconfident dalam artian kita yakin banget ini produk akan laku di market. Mungkin boleh kita punya hipotesis kayak gitu, tapi tetap batasi resikonya, sehingga ketika hipotesis kita salah gitu ya, ketika ternyata market nggak terlalu suka sama produk yang kita offer, kita punya ruang untuk eksperimen hal lebih lanjut dari validasi market gitu. Dan sebelum kita validasiin, toh ketika kita misalkan udah punya produk yang emang disukai oleh market, kita tahu bahwa ketika kita restock lebih banyak misalnya, atau ketika kita invest lebih banyak ke produk tersebut, kita akan untung karena kita tahu market suka sama produk ini gitu. So, itu adalah cara kita untuk survive dan bisa sangat agile ya, bisa sangat cepat di growing brand kita. Dalam konteks ini adalah produknya parfum gitu. Boleh next. Udah ya. Begitu aja teman-teman, seperti yang aku tadi ceritain, sebenarnya masih bisa lebih banyak menggali tentang ini di buku yang tadi aku pelajarin, dan sangat-sangat bermanfaat buat growth aku sendiri ya. Memang kelihatannya kayak ribet, kompleks, tapi it's very rewarding karena kemudian aku dapat mindset untuk gini loh ternyata cara membuat inovasi produk yang nggak memakan banyak budget juga, nggak memakan banyak resources juga, kayak gitu. Thank you teman-teman buat waktunya udah memperhatikan materi dari aku. Oke, thank you Kak Rizky. Boleh dong sister kita berikan tepuk tangan secara virtual. Terima kasih banyak loh pemaparannya. Ngomong-ngomongin masalah parfum, bolehlah nanti endorse aku ya. Kita Boleh ingin... dong. Oh boleh banget, oke baik. Nah kali ini Kak Rizky boleh istirahat dulu. Kita akan langsung ke Kak Tamara. Kami persilahkan kalau misalnya memang ada yang ingin diberikan pemaparannya, silakan. Halo. Iya silakan Kak Tamara. Baiklah. Aku mau share nih kalau tadi Mas Rizky bilang mengenai bagaimana cara untuk kita menemukan produk market fit. Aku kan share bagaimana bisnis kami Liberty Society juga bisa melakukan hal yang serupa dengan bisnis kami sendiri. So, again tadi kita ditanya, what is our business about? Aku mau sharing mengenai ini. Ada dua isu yang kita tap into. Pertama, ketika kita melihat antara itu resesi atau ada post-pandemic sekarang ya, ada di krisis itu ada opportunity yang muncul. Kita mulai 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, sebelum kata-kata buzzword sustainability ini itu naik. Jadi kita tahu nih ada masalahnya di market sebelum sustainability ini menjadi viral atau lebih dikenal di masyarakat. Satu mengenai isu sampah plastik. 2050 kalau memang kita tidak melakukan apa-apa akan ada lebih banyak plastik sampah daripada ikan di our sea atau kita punya lautan ya. Jadi problem yang kita lihat sama adalah di korporasi. Korporasi ini adalah dibanding individu mempunyai dampak yang lebih besar kepada kita punya planet. Jadi dari mereka punya produksi, dari purchase oleh para korporasi ini, misalnya membeli corporate gifts untuk para employees atau karyawan, yang akhirnya kalau misalnya barangnya nggak bagus, mereka tidak mindful dengan purchase mereka menjadi sampah. Isu kedua yang kita melihat sebagai bisnis adalah, ini ada banyak sekali orang-orang di Indonesia yang mempunyai skill atau kemampuan untuk menjahit, membuat produk yang sangat luar biasa bagus, cuman yang kita lihat adalah di mana kekurangannya adalah marketing. Ini contoh salah satu kita punya makers, penjahit, dia bilang begini, dia pengungsi dari Afghanistan. My personal hope, harapan saya adalah menjadi ibu yang bisa membantu anak-anak saya dengan mereka punya mimpi. Sayang sekali, unfortunately, saya merasa hopeless, tidak mempunyai harapan, dan tidak ada yang membantu kami. Hanya Tuhan yang membantu. Ini aku real testimoni dari kami punya makers ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana bisa sebagai bisnis kita membantu orang, bukan hanya orang saja tapi juga planet. Dan bagaimana kita bisa membuat masyarakat luas, waktu itu misi kami, untuk berpartisipasi dengan naratif ini. Nih, aku mau tunjukin video what we're about.
almost 6 years that I am living. Located in Cisarua, Bogor, our House of Freedom is comprised of women refugees from multiple war-torn countries in the Middle East region. Yeah, like for a long time, there was any activity, there was any school, no colleague, no school, no anything. Okay, being far from our country, being far from our people, so we are not happy, yeah? So we are not happy. House of Freedom is a safe haven for these women who are disconnected from their home country. We have here the opportunities, okay, to learn something. Okay, I'm thinking if I were in Afghanistan, okay, I would not, okay, even go outside to learn something. Okay, yeah, because here we are not safe. Jadi ini ibu-ibu yang kami berdayakan di Bogor. Mereka dilatih menjahit, screen printing, membuat baju. In House of Freedom, our goal is to restore hope and dignity to women through skill building. Dan bukan hanya itu saja, tapi kami juga mengedukasi para ibu-ibu ini dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Such as English, Bahasa, and tailoring shops. I'm students in here. Ini salah satu pelajar kita. Computer class, and also Bahasa. Most importantly, we equip them to become independent, dignified, and holistic individuals by using their creativity and skill. Nah, ini barang-barang akhir jadinya yang dibuat. Dari yang tadinya tidak bisa menjahit, sampai bisa menjahit. There is love in this home we are building. Oke. Jadi teman-teman sekarang kebayang, itu sekarang tugas kita adalah bagaimana kami mencari klien yang bisa atau bisnis yang bisa membeli produk-produk kami. Jadi yang kita lakukan adalah pertama kita dimulai dengan B2C, menjual langsung ke customer. Tapi itu ternyata setelah 2 tahun kita mencoba, nggak sukses. Nggak sukses, kita ubah bisnis modelnya menjadi B2B. Kalau humans kan B2C, langsung ke customer, kalau kami langsung ke bisnis jadinya. Ini yang kita akhirnya lakukan, bekerja sama dengan para artisan lokal dan komunitas UMKM. Kita bantu di marketing, produk development-nya sendiri, untuk mencapai market, akses ke market. Sebetulnya inovasi yang kami lakukan bukan sesuatu yang sangat keren banget, gila inovasi gitu, tapi lebih, oke, peluang apa yang kami bisa dapatkan di market. Lalu saya menanyakan diri saya sendiri 2 pertanyaan yang bisa sister di sini tanyakan. 1, kenapa saya? Kedua, kenapa sekarang? 3 tahun lalu belum ada orang yang mungkin banyak yang ngomong mengenai sustainability. Tapi sejak sekarang, semua orang setelah pandemi malah bisnis kami juga berkembang. Tapi coba lihat apa kesempatan yang 2 tahun, 3 tahun mendatang akan menjadi, kita bilang, sunrise business. Bukan sunset ya. Kalau sunset berarti mataharinya tuh udah turun. Atau akan turun. Awalnya kita cuma mulai dengan goods, 1 merchandise ke kita punya klien. Oh ternyata pendapatannya kalau misalnya kita cuma jual satuan itu kurang banyak. Lalu kita tambah produk lainnya. Tapi hati-hati jangan nambahnya itu terlalu cepat. Kedua kita tambah bisnis lain hampers. Di sini jadi kalau misalnya kadang tuh pembeliannya dari korporat ya teman-teman bisa lihat dari mereka punya cycle. Kita bilang customer cycle atau purchasing cycle. Kalau misalnya di sebagai consumer mungkin kalian belajarnya Harbolnas, Natalan, tahun baru, Lebaran. Kalau kami, kadang juga seperti itu ada cycle-cycle bisnis yang kami harus perhatikan. Yang services ini adalah kita punya di tahun ketiga, muncul bisnis baru lagi, bisnis lain baru, upcycling. Aku ingin cerita yang untuk di sini, karena di sini betul-betul di mana kita crack, aku bisa bilang kita memecahkan permasalahan oleh orang. Bisnis itu ketika berkembang dan disukai orang, bukan hanya karena produknya keren, tapi produknya membantu orang. Atau memberikan value ke orang lain. Nah, ini produk-produk kami yang semuanya mempunyai social impact, dampak sosial, dan juga lebih ramah lingkungan. Ini beberapa hampers kami, ada yang kami berikan juga Y20 kemarin. Lalu ketiga adalah produk-produk upcycle seperti ini. Dari yang ada pemerintah menyuruh untuk bisnis-bisnis lebih aware dengan sampah plastik mereka, tapi sekarang semua bisnis bertanya, aku nggak tahu mau ngapain dengan sampah plastik aku atau sampah korporasi.
Di situ kita melihat ada supply chain yang kami bisa tap into atau yang kita bisa masuk. Sudah banyak teman-teman lihat ada pendanaan kepada startup pengolahan sampah. Kita bekerja sama dengan startup pengolahan sampah daripada membuat lagi bisnis pengolahan sampah, tapi kita dari bisnis pengolahan sampah ini, yang kadang biasanya dibuang lagi ke TPA ya, kita ambil sampahnya dan kita jadikan produk akhir hasil lagi seperti menjadi baju dan pouch. Seperti ini tadi hasil akhirnya. Karena itu bisnis kami berkembang menjadi sampai ke mancanegara, karena memang sesuatu yang kita lihat bisnis itu suka dengan circular economy, kalau teman-teman juga sudah aware dengan istilah itu. Dampaknya sendiri, sekarang kami jauh lebih berkembang dengan bisa mengembangkan bisnisnya itu sendiri. Kadang orang nanya, bisa nggak sih kita selaraskan ada dampak dan juga profit? Menurut saya bisa, hanya kapan? Kapan mau fokus dulu ke bisnisnya dulu, atau kapan bisa mau fokus ke impact dulu? Ini kami melakukan leather training, pelatihan menjahit kulit, dan juga garment. Dan so far sudah melatih 100 orang bersama dengan bisnis-bisnis partner kami. Jadi ada advantage yang kalau orang bilang, apa sih yang membuat kalian sangat-sangat berbeda? Jangan khawatir, sisters, karena dari awal nggak usah harus tahu itu. Karena buat kami tahu 3 tahun dulu. Mungkin kalau misalnya tadi ikut kayak Mas Rizky bilang, bisa lebih cepat, amazing. Tapi kalau berhubungan dengan kami seperti bisnis sosial, memerlukan waktu untuk bisa berkembang bersama dengan orang-orang yang kami latih. Value lain apa saja yang kami berikan kepada klien? Ini juga penting ditanyakan untuk setiap bisnis. Kalau semua toko kelontong di sebelah memberikan hal yang sama, produk, kita menjual service. Servisnya apa saja? Nah ini, jadi bilang ke klien kamu beli 100 ikan atau 100 pouch dari kami berikan kamu impact report, kami berikan kamu PR atau press release, dan kami berikan kamu talk show. Sebetulnya kan ini effort yang tidak membutuhkan banyak investasi. Tapi ketika kita melakukan ini, ternyata impact untuk korporasi itu mereka sangat mengingini ini. Jadi seperti all-in-one package gitu. Jadi ini beberapa contoh yang kami sudah lakukan, inovasi dengan Uniqlo, dengan teh botol Sosro. Apa perbedaan kami dengan vendor lain teh botol Sosro? Oke, setiap membeli 100 baju, kita nanam 1 pohon di Kalimantan. Ini klien kami yang lain, yang aku ingin tunjukkan terakhir adalah yang ini. Lalu kita mungkin aku bisa tutup. Kemarin ini di Ashta kami membuka satu inovasi bersama Blibli. Blibli punya e-commerce waste, plastik, bubble wrap yang teman-teman beli, dikembalikan, kami jadikan menjadi pouch dan juga laptop sleeve. Nggak cukup di situ, kita melakukan eksibisi untuk mengedukasi pasar. Jadi sebagai e-commerce, Blibli yang tadinya menjual produk yang banyak tidak ramah lingkungan, ini sirkular, dari sampah bisa menjadi produk yang mereka jual lagi. Oke, ini aku pengen tunjukin sedikit aja. I'm Yolanda Ninggolan, Vice President of Public Relations Blibli. The findings from the Indonesian Institute of Sciences reported an increase of online transaction by 62% and food delivery rose by 47%. On the downside, the waste produced from this sector has become a mounting problem due to the amount of packing used for deliveries. Through Blibli Cinta Bumi, we continue to roll out the sustainability programs. We're open to a strategic collaboration with the like-minded organization in promoting the circular economy. All will be in line with the sustainable business principles and ESG implementation. Because here at Blibli, we believe that every little step matters. We understand that to solve big problems need a collaborative works, and that's what we do. This year, Langkah Membumi is set for a leap on our ESG commitment through collaboration with Liberty Society. From this collaboration, we picked up 500 kilos of e-commerce waste, creating products out of them and educating the market to make sustainability more mainstream.
Our collaboration with Blibli will help our generation and Jadi ini yang udah diolah dari sampah. there is a solution to plastic waste. That is through collaboration and support. Seeing how the pandemic has increased rise of e-commerce packaging waste and not all of these waste could be recycled or resold, we are able to turn plastic wrap, bubble wrap into tote bags, pouches, laptop sleeves, and other everyday items for versatilities. We have a lot of stakeholders involved in our process, starting from the waste itself that has been sorted and sold, empowering from those who collect to those who sew, to lift people from poverty one upcycled product at a time. During our plastic and waste crisis situation in Indonesia, everyone plays a part in contributing to a greener and more sustainable cycle, whether it be through recycling systems, reducing systems, or like us, upcycling. In Langkah Membumi, we hold a sustainability month through showcasing curated eco-friendly products from our brand partners and sellers. With the expertise support of Liberty Society, our operating waste has been upcycled to become a range of products with an added value and functions. With the power of collaboration between production, e-commerce, and consumers in promoting a circular system, we can achieve sustainability for the planet and the people. Do join our humble staff. Oke, intinya adalah ini. Pertama, kita nggak akan menarik kalau misalnya sebagai brand kecil bekerja sama dengan brand sebesar Blibli, bila kami tidak tahu apa sih yang mereka butuhkan. Satu, mereka membutuhkan operational waste-nya kan sangat mahal sebetulnya kalau misalnya hanya dibuang atau tidak diolah. Itu juga mereka sudah membayarkan sesuatu. Sekarang challenge-nya adalah bagaimana dari situ bisa kami ubah menjadi added value produk. Nggak cuma itu, ada showcase-nya di Ashta. Kami bikinkan juga booth atau pameran karena tujuannya sebagai e-commerce adalah untuk onboarding merchants. Jadi ada beberapa angle yang kami bisa bangun untuk benefiting klien, biasanya seperti itu. Itu aja, mungkin terakhir adalah bagaimana kami bisa bekerjasama dengan fashion brand. Jadi kita kerjasama dengan Love Bonito, menyuarakan mengenai sexual violence survivor, atau penyintas trafficking punya survivor ya. Dan ini untuk program CSR-nya Love Bonito, di mana kami menyumbang 10% dari setiap penjualan produk kepada Yayasan Pulih. Itu saja yang aku mau share hari ini. Jadi semoga bisa membukakan mata teman-teman juga bahwa mungkin kok untuk kita bekerja sama, bersama berkolaborasi untuk mendapat dampak lebih, tapi effort lebih itu harus dimulai dari kita dulu. Produk atau value apa yang kami berikan untuk para kolaborator itu sendiri. Thank you. Baik, terima kasih banyak. Tentunya untuk Kak Tamara, boleh sister kita berikan tepuk tangan secara virtual. Terima kasih. Baik, tentunya tadi Kak Tamara dan juga Kak Rizky sudah sharing dan juga tentang ngasih tahu info dan juga pengalamannya. Nah, yang saya yakini juga ini pasti membuka wawasan kepada seluruh sisters untuk berani berinovasi dan juga tentunya berkreatif. Selanjutnya kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan untuk teman-teman, untuk sisters, kalau misalnya ada pertanyaan langsung saja disimpan di chat. Dan jangan lupa untuk nama, setelah itu pertanyaannya untuk siapa, lalu pertanyaannya. Seperti itu. Baik, kali ini sudah ada pertanyaan dari sister yang tergabung secara online. Kita akan langsung bacakan. Tentunya yang pertama kali ini pertanyaannya untuk Kak Tamara terlebih dahulu. Kak Tamara, untuk build measure loop, bikin hipotesis. Nah, ini dilakukan ke siapa dan biasanya ke berapa banyak orang? Silahkan. Build measure loop. Yang tadi Rizky bilang ya. Oke. Ya ke aku kali ya pertanyaannya. Iya, itu mungkin ke Mas Rizky. Oke, ini untuk Kak Rizky mungkin ya. Baik, kalau gitu Kak Rizky mau menjawab boleh, Kak Tamara mau menambahkan juga boleh. Silakan. Aku boleh ini juga. Boleh ya? Boleh. Aha. Jadi sebenarnya kita memang masih banyak masih banyak yang bisa kita gali lagi dari ilmu tadi. Kalau kita ngomongin tentang berapa banyak sih sampel yang kita butuhkan untuk tadi kita tahu kan, kemudian udah cukup banyak belum sih orang yang tahu bahwa produk kita ini emang disukain atau enggak gitu ya. Kita biasanya belajar dari yang namanya funnel marketing. Jadi di funnel marketing ini kita analisis gitu ya, kira-kira berapa angka yang menurut kita
jumlah orang yang menurut kita perlu tahu untuk kita menguji bahwa ini produk udah sebenarnya udah cukup baik atau belum sih. Jadi kita belajar dari yang namanya funnel marketing analysis gitu. Jadi kita analisis marketing funnelnya. Ibaratnya tuh dari marketing funnel analysis ini kita kan ada marketing funnel analysis ini ada kayak awareness, terus interest, ada desire gitu ya. Jadi kayak biasanya bagi kita kalau misalkan angkanya itu adalah 10%, itu bagus banget. 10% ini artinya apa sih? Ketika ada 10% itu artinya ketika ada 100 orang yang kita tawarkan, 10 orang tertarik gitu ya, itu udah angka yang sangat-sangat bagus. Apalagi di atas itu jauh lebih bagus lagi. Kalau misalkan 100 orang yang kita tawarkan, 30 orang tertarik, itu berarti jauh lebih bagus lagi gitu. Jadi memang banyak referensi yang bisa diambil, cuman kalau kita sih biasanya pakai angka yang 10% itu yang menurut kita cukup baik gitu. Oke, saya itu pertanyaannya dari Kak Ani ya untuk Kak Rizky, bukan untuk Kak Tamara berarti ya. Oke, baik kali ini dari Ainun Arsari untuk Kak Tamara. Kak Tamara sebaiknya berapa lama sih kita harus menciptakan inovasi-inovasi baru pada bisnis kita? Silakan Kak. There's really no specific answer karena setiap bisnis berbeda. Aku bisnis B2B mungkin memakan waktu lebih lama dan tergantung di industri mana. Kalau sebagai bisnis sosial aku bisa bilang basically ikuti perjalanan satu orang yang mau diberikan dampak, antara itu customer atau beneficiary. Kalau aku pengungsi. Kalau sebagai bisnis sosial berjalan dua-duanya. Gimana cara memecahkan masalah dari setiap dari target customer ini, lalu berkembang bersama. Kalau buat kita di awal, kita 1 tahun pertama itu B2C. Lalu kita melihat, oh jual baju 200.000 di Uniqlo, udah bagus kok, ngapain beli produk 300.000 yang mempunyai dampak impact lebih etikal membantu pengungsi. Dari situ kita melihat, mungkin marketnya belum siap 3 tahun lalu. Jadi terlihat dari kesiapan marketnya udah seperti apa, barang yang kamu misalnya bisa ubah ini, berapa lama dia bisa berubah. Jadi kita 3 tahun karena waktu itu marketnya baru masuk dan baru naik di tahun ketiga ini. Dan kita bisa bilang pertumbuhannya sangat cepat. Tapi kalau 2 tahun itu kita nggak prepare dengan satu, membuat blueprint ya aku bisa bilang. Karena sekarang Liberty Society, satunya tadi udah di Bogor, ada di Serpong, kita akan scale up lagi ke beberapa komunitas operasional. Ini bisa kita lakukan kalau misalnya kita ready. Jadi walaupun lagi preparasi, jangan stop gitu. Kalau misalnya marketnya belum datang ya, tetap melakukan bagaimana you build good business fundamentals. Jangan lihat kanan kiri gitu, yang ada competition-nya, oh yang ini kok udah lebih A, B, C, D, E, udah di mall di mana gitu. Jangan. Tapi coba aja seperti tadi Mas Rizky bilang, test the market, prepare your good business fundamentals, you know your number. I think itu bisa jauh lebih siap ketika nanti opportunities itu datang. Halo? Suaranya hilang Kak Tamara, boleh dicek audionya lagi dan aku mau tanya juga apakah suaraku masih terdengar? Terdengar. Oh terdengar, oke, siap, udah kembali lagi, baik silakan. Oh, tadi aku putus di mana ya? Nah, itu dia ya. Boleh lanjut aja. Lanjut saja, baiklah. Jadi aku tadi bilang kesempatan itu datang, we will never know, and it depends di segmen bisnis apa. Kita baru tahun ketiga baru sukses dan bisa berkembang karena marketnya sudah siap. Jadi sebelum market opportunities itu datang, penting untuk kita siapkan good business fundamentals. Dari sisi blueprint yang dibangun operationally, dari kamu mengetahui keuangan seperti apa, dan produk-produk apa yang bisa menjadi inovasi dan membantu orang itu sendiri. Oke, intinya kita harus prepare persiapan segala sesuatunya gitu ya, baik itu marketnya udah ready ataupun mungkin marketnya belum ready. Kayak tadi Kak Tamara bilang 3 tahun yang lalu dan tahun ini juga berbeda banget. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Baik, kali ini untuk Kak Rizky dari Ardian Galuh. Kak Rizky, apa sih yang dilakukan oleh humans agar bisa tetap bersaing di market? Apalagi belakang ini kan banyak banget nih brand-brand parfum lokal yang bermunculan bahkan dengan harga yang lebih murah. Benar banget nih, keren pertanyaannya. Silakan Kak Rizky. Oke, thank you. It's nice question ya.
dari sisi aku personal sebenarnya justru aku merasa kompetisi itu baik bagi industri karena kemudian berarti competing products-nya berusaha untuk terus-terusan jadi lebih baik gitu dan market akan dapat produk yang paling baik gitu ya secara quality dan secara ininya. Kalau ditanya gimana sih sebenarnya cara kita bisa ini ya bisa bertahan dan bahkan bisa thriving gitu ya dari sisi yang pertama sih memang balik lagi ke inovasi. Tapi ngomongin selain dari inovasi adalah kita percaya bahwa brand itu kan sesuatu yang sifatnya tidak 100% logical ya. Kadang kita memilih satu brand itu for the sake of kita suka aja gitu sama brandnya. Apalagi kita ngomongin behavior di product fashion kayak humans perfume gitu ya. Perfume tuh menurut aku seperti fashion behaviornya. Kita ngerasa bahwa kita nggak mungkin bisa bikin produk yang kuat kalau kita nggak punya story yang kuat juga gitu. Jadi kita percaya tentang satu matrix yang kita sebut dengan nama USP. USP itu mungkin kan kita dulu dengarnya USP itu unique selling proposition ya. Unique selling proposition ini kayak fitur apa yang membuat produk lo lebih menarik dari yang lain, lebih bagus dari yang lain. Tapi kita percaya di era sekarang di mana mau cari apa aja ada. It's gonna be hard untuk membuat produk kita lebih baik daripada semua yang ada di market. Bahkan virtually impossible gitu kan. Jadi yang nggak impossible itu apa? Yang nggak impossible adalah how we create a good story, a unique story. Karena menurut kita every story is unique gitu. Story about humans dan gimana kita nge-develop each produknya itu cuma punya humans doang. Ketika kita menemukan satu tanaman dari Tawangmangu di Jawa Tengah dan kita menjadikan itu kita mencium bahwa itu tanaman mirip banget sama Bulgarian rose dan kita menjadikan satu produk yang kita sebut dengan humans and rose. Itu adalah story yang nggak bisa diikutin oleh produk-produk lainnya. Kalau dari sisi lebih tahan wangi, lebih tahan lama dan lain sebagainya itu mungkin sesuatu yang feature based dan itu bisa diikutin. But a good story, it's what makes us win in the long game gitu ya. Karena ya itu story is unique dan brand needs uniqueness untuk bisa thriving. Ih, mantap banget jawabannya. Berarti saingan bukan halangan ya, justru memacu kita menjadi lebih baik lagi gitu ya. Oke, thank you Kak Rizky. Nah, kali ini pertanyaannya dari Yuli Lestianingrum dan kali ini untuk Kak Tamara. Kak, bagaimana caranya kita sebagai pemula yang membuka bisnis untuk menjadikan produk kita diminati dan juga disukai oleh banyak orang? Silahkan. Oke. Market research. Kalau kalian sebagai business owner, 50% itu membuat produk, 50% kesuksesan yang lain adalah bagaimana menaruh produk itu di sebanyak mata di market. Oke, satu pertanyaannya bagaimana mempunyai produk yang menarik. Dari pertama mungkin value proposition-nya sang founder itu sendiri. Apa yang kamu punya yang orang lain nggak punya, dan kamu bisa bikin produk apa. Ini mungkin Mas Rizky lebih bisa berbicara. Kalau aku memasarkan itu ke niche market, bukan ke mass market. Karena satu, harganya lebih mahal. Kedua, mungkin aku punya language atau pemasaran menggunakan bahasa Inggris. Yang aku lihat adalah yang tadinya, mungkin ini mau diminati oleh klien-klien di Indonesia. Ternyata enggak. Ternyata diminati oleh klien-klien, aku bilang multinational companies. Nggak tahu itu, sampai memulai dulu. Tapi sembari memulai ini, tanya orang. Jadi the key adalah, ask your customer. Menurut lo, apa sih yang lo suka dari brand gue? Yang lu inget apa dari marketing gue, ketiga produk gue kurang bagus seperti apa. Kadang bahkan kalau misalnya lu kasih produk ke orang, jangan tanyain, jangan kasih tau harganya, biar mereka yang memberikan value nilai barang itu sendiri. Itu pertama. Jadi masalah produk yang diminati, you have to ask your consumers dengan mengetahui, oke, misi gue ke sini, kira-kira ini bakal masuknya di mana middle ground-nya. Di situ sih. Bahkan ketika kita sudah mulai launching service kami selalu mengadakan pre dan post test. Apa sih yang lu suka dengan produk kita? Dampaknya apa ke marketing brand lu? Misalnya kita tanya dengan Uniqlo kemarin. Mereka menggunakan daur ulang pouch yang kami buat untuk stores mereka di Uniqlo PIM pembukaannya. Ternyata respons dari marketnya dan pasarnya bagus. Kalaupun kurang, itu buat kita menjadi feedback.
Di situ sih yang aku mau sharing untuk ini dulu. Oke, thank you Kak Tamara untuk jawabannya yang sangat lengkap banget. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua tamu kita tentunya para CEO pada siang hari ini. Dan tentunya pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir sekaligus penutup untuk sesi kali ini. Sekali lagi terima kasih Kak Rizky dan juga Kak Tamara untuk waktu dan kehadirannya. Yang pasti sebelumnya kita akan foto bersama terlebih dahulu, boleh ya? Silakan arahkan senyuman yang paling kece di depan monitornya. Jangan terlalu kiri, jangan terlalu kanan. Di tengah-tengah duduknya senternya. Baik, aku akan countdown ya. 3, 2, 1. Ada suaranya sekarang cekrek ya. Oke, sekarang gaya bebas boleh kalau punya gaya andalan Kak Rizky dan juga Kak Tamara. 3, 2, 1. Mantap, boleh kita berikan tepuk tangan kembali secara virtual. Tentunya sekali lagi terima kasih Kak Rizky dan juga Kak Tamara. Salam sehat dan juga sukses selalu untuk usaha dan bisnisnya. Yeay. Baik, kali ini kita juga ingin mengingatkan, hey sisters, untuk mengerjakan post test yang dapat diakses tentunya melalui link yang ada di kolom chat. Ingat, akan ada 3 sisters yang terpilih yang paling cepat dan juga mendapatkan skor tertinggi akan mendapatkan total hadiah senilai Rp300.000. Oke, dan jangan lupa juga abadikan keseruan momen selama acara ini. Setelah itu jangan lupa posting ya. Jadi silakan langsung posting di sosial media kamu dan jangan lupa juga langsung di tag aja ke @sisternet_id dan juga @XLAksiata_TBK karena pemenang akan dipilih tentunya berdasarkan momen paling menarik dan juga mendapatkan hadiah dengan total Rp500.000. Oke, baiklah sisters. Berakhir sudah kelas inovasi produk untuk sore hari ini dan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Setelah ini masih ada kelas-kelas menarik lainnya sampai dengan jam 8 malam nanti. Harus tetap semangat. Silakan untuk para sister mengikuti kelas berikutnya dan pastikan hadir tepat waktu ya. Supaya mendapatkan ilmunya secara keseluruhan. Baiklah, saya Dilestari undur diri. Terima kasih tentunya tetap di Festival Webinar Pintar 2022 Sisternet Powered by XL Aksiata. Thank you. Di dadaku ada hangatmu, ada sukaku, ada prioritasku, ada yang menyatu, semua jadi satu di dalam dadaku. Hanya untukmu Indonesia. Internet tercepat XL Aksiata. Ada untuk Indonesia. Tagihan kuota kita bulan ini pasti bengkak deh. Bengkak. Langganan XL 1 Fiber sekarang. Dapat WiFi rumah unlimited dan kuota HP besar untuk sekeluarga di satu paket. Cuma Rp334.000 sebulan. Aku Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat.
Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sister Net, kamu bisa leveling up skill bisnis impian kamu. Nah, di aplikasi Sister Net itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan.